wa ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in summa ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fiha subhanallah alamin nas'alukal barakah ma'al ijabah bi barakati hadzal wa bi barakatil qur'anil alim. Surah al-Fatihah. Kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya agak tegas masalah ini? Karena acara seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan hanya sekedar suatu yang baru diada-adakan, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi kalau ada orang meninggal, kita yang bikin makanan buat mereka, untuk keluarganya, bukan untuk kumpul-kumpul, tapi untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, Nabi SAW berkata, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syabalahum. Kata Nabi, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Namanya orang ada musibah, ada yang meninggal, tentu sedih, ya mungkin memasak aja malas, dan yang lainnya ya namanya musibah. Maka sunnahnya adalah orang-orang untuk datang memberikan makanan kepada mereka, mengurangi beban penderitaan mereka, bukan malah memperberat beban. Ya, bayangkan bikin acara tahlilan yang diundang banyak, biayanya banyak, belum kemudian mungkin ustadznya atau apanya semuanya perlu biaya. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, banyak, bukan sedikit ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Al-Um, ya. Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah, ya. Aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabat membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematiannya. Fa inna dhalika sunnah, perhatikan. Sunnahnya demikian. Ini Imam Syafi'i mengatakan fa inna dhalika sunnah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zikrun karim, dan ini adalah perbuatan yang baik. Wa huwa min fi'li ahli khairi qablana. Berarti tradisi. Kata Imam Syafi'i, ini adalah perbuatan orang-orang baik sebelum kami. Berarti ini Imam Syafi'i sedang bicarakan tradisi orang-orang sebelum beliau, bahwasanya mereka seperti ini. Wa ba'dana, demikian juga orang setelah kami, yaitu Imam Syafi'i melihat tradisi ini masih berjalan di zaman beliau. Al-Imam Nawawi berkata, tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati. Dimakruhkan ta'ziyah setelah 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Dan maksud dari takziah yaitu agar menenangkan hati orang yang terkena musibah, yaitu keluarga terhibur selama 3 hari, orang datang ramai kemudian menenangkannya. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalath. Dan biasanya kalau sudah 3 hari sudah selesai. Fala yujaddidu lahul huzna atau fala yujaddadu lahul huzn. Hadza huwa sahih ma'ruf. Maka jangan lagi diperbarui kesedihannya. Nah, hari keempat, hari kelima orang datang lagi, gimana bapakmu? Hari ketujuh gimana bapakmu? Sedih lagi dia. Sudah 3 hari selesai. Wa bihi qata'al jumhur. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas, kecuali satu kondisi, kata Al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan, ya. Karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi. Jangan ngumul-ngumul tunggu tamu datang. Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'ama madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada asar yang bertentangan dengan hal ini. Wa taba'ahu al-ashab alaihi. Demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, wastadalla lahu al-musannifu ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdath. Adapun Asy-Syirazi
dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdats, bid'ah. Sisi yang ketiga, mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kami para sahabat na'udul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Kalau saya perhatikan dari perkataan para ulama Syafi'iyah, saya cenderung maksud mereka dengan makruh adalah haram, ya. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan kata makruh, namun kita tahu bahwasanya dalam lafal Imam Syafi'i sering mengatakan makruh namun maksudnya haram. Jadi ini banyak. Ya, karena makruh bisa jadi makruh tanzih, yaitu dibenci. Tapi makruh ada makruh tahrim. Makruh bisa artinya haram, ya. Contoh Imam Syafi'i mengatakan, fa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan nama selain Allah aku makruhkan. Apa makruhnya? Haram, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Gimana syirik makruh? Tapi itu istilah ulama mutaqaddimin dahulu. Mereka terkadang ini juga berlaku pada Imam Ahmad. Imam Ahmad sering mengatakan makruh, ternyata hukumnya haram. Tetapi mereka terkadang mungkin karena tawadhu atau kehati-hatian mereka mengatakan makruh. Kemudian juga misalnya wa akrahun niyah 'alal mayyit ba'da mauti. Aku benci meratap kepada mayat setelah mayat meninggal dunia, setelah dikubur. Taib. Niyah hukumnya apa? Dosa besar, bukan cuma makruh. Dosa besar, tapi Imam Syafi'i menggunakan kata makruh, ya. Kita dapati bahwasanya ulama Syafi'iyah dalam hal ini mereka tegas, ya, bahwasanya acara-acara seperti itu tidak dianjurkan, bahkan makruh, dan namanya makruh itu hendaknya ditinggalkan.